Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 3. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hello happy humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Halo happy humans, jumpa lagi dengan saya Wahyu atau W di sini yang akan membahas tentang hak anak bersama dua orang narasumber spesial kita. Benar sekali happy humans, saya tadi bilang dua orang karena memang episode ini spesial, makanya narasumber kita ada dua orang. Nah, narasumber kita yang pertama itu adalah Kak Putu Elvina, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM. Kemudian narasumber kita berikutnya adalah Mbak Rita Pranawati, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2017-2022. Selamat datang Kak Putu, Mbak Rita. Apa kabar Kak Putu dan Mbak Rita? Selamat bertemu Mas Wahyu. Mbak Rita apa kabar? Sehat-sehat ya? Iya, baik Kak Putu, Mas Wahyu. Sehat semuanya, happy humor. Iya. Jadi ngomong-ngomong soal hak anak nih Kak Putu dan Mbak Rita, akhir-akhir ini kita mendengar berita itu miris sekali ya. Banyak sekali berita yang tentang pelanggaran hak anak yang kita dengar, baik itu di layar kaca atau di media sosial. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih gambaran atau kondisi situasi penikmatan hak anak di Indonesia? Dan apa saja hak yang paling sering dilanggar? Kalau kita lihat di media sosial itu kan banyak sekali anak-anak yang kena pelecehan atau ditelantarkan seperti itu. Ya, halo happy humans. Ini memang kalau kita bicara hak anak, mungkin tentu saja sebentar lagi kita akan memperingati Hari Anak Indonesia ya, 23 Iya, Juni. benar. Jadi artinya ini sebenarnya momen yang paling bagus untuk kita bicarakan hak anak. Dan kalau kita bicara hak anak itu, Mas Wahyu, itu Mbak Rita itu yang paling banyak biasanya itu ngurusin kasus-kasus hak anak. Jadi kalau di konteks Komnas HAM, maka sebenarnya kalau kita bicara klasifikasi korban, yaitu korban anak ya, Komnas HAM memang mendapatkan banyak aduan walaupun bervariasi ya. Artinya mulai dari 2020 itu ada sekitar 63, 2021 58, 2022 naik lagi, lalu kemudian 2023 sampai bulan ini sekitar 33. Lalu juga kita menerima klasifikasi korban kelompok anak loh. Artinya tidak hanya mandiri, anak sebagai mandiri, tapi juga ada kelompok-kelompok anak yang melaporkan ke Komnas HAM. Nah, kalau kita bicara kemudian siapa sih yang paling besar teradunya, maka sebenarnya yang paling tinggi teradu untuk klasifikasi kasus-kasus hak anak atau pelanggaran hak anak itu juga bervariasi. Mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah, baik pusat daerah, sampai kemudian juga individu orang per orang. Memang Komnas HAM mencatat paling tinggi teradunya itu memang orang per orang. Jadi artinya ini berkaitan erat dengan orang-orang yang terdekat dengan anak yang menjadi pelanggar dengan angka yang terbesar. Nah, itu yang kemudian kalau kita bicara hak-hak anak. Kalau kemudian hak apa yang terlanggar, sebenarnya ini berbanding lurus dengan pengaduan yang masuk ke Komnas HAM sebenarnya, yaitu terkait agraria. Konflik agraria itu kelihatannya saja kita lihat bahwa itu konflik orang-orang dewasa, tapi jangan salah Mas Wahyu, dalam konflik agraria sekalipun banyak kemudian anak-anak yang dilibatkan, baik itu untuk demo sampai kemudian hal-hal yang lain. Jadi selain konflik agraria, kita juga menerima misalnya kasus-kasus terkait TPKS dan TPPO. Jadi
itu sebenarnya juga merupakan angka yang tidak sedikit ya terkait hak-hak anak yang dilanggar. Jadi itu sebagai gambaran awal terkait bagaimana kemudian aduan terkait hak-hak anak yang sering dilaporkan ke Komnas HAM. Demikian Mas Wahyu. Terima kasih Kak Putu. Nah, kalau dari Mbak Rita sendiri gimana nih? Tadi kata Kak Putu kalau tentang soal hak anak ini, Mbak Rita yang paling ahlinya ini. Yang mungkin karena dari KPAI ya. Gimana? Yeah. Mbak Rita? Ya, happy human semuanya. Kalau kita bicara pemenuhan hak anak, sebenarnya kan kalau dari konvensi hak anak itu banyak. Mulai dari hak sipil, kemudian keluarga dan penghasilan alternatif, kemudian juga hak pendidikan dan kesejahteraan, juga kesehatan. Itu yang pemenuhan hak dasarnya. Nah, idealnya sebenarnya kalau pemenuhan haknya maksimal itu tidak akan terjadi pelanggaran yang tadi disebutkan oleh Kak Putu, misalnya oleh aparat penegak hukum dan seterusnya. Nah, kalau di hak anak memang penanggung jawabnya kan banyak, tidak hanya negara gitu ya, tetapi juga orang-orang terdekat, orang tua, keluarga, guru gitu ya, semua punya tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Kalau kita bicara misalnya idealnya di pemenuhan hak misalnya pengasuhannya maksimal, tetapi ternyata ada banyak anak yang mengalami penelantaran begitu ya. Maka kemudian itu menjadi sumber masalah kepada pemenuhan hak lainnya, misalnya pendidikan, kemudian misalnya imunisasinya menjadi tidak terpenuhi, begitu ya. Nah, itu menjadi bagian yang kompleks yang sebenarnya idealnya kalau pemenuhan haknya tercapai, maka tidak ada yang disebut dengan perlindungan khusus. Perlindungan khusus itu adalah kalau anak-anak mendapatkan kekerasan, kemudian ada 15 klaster ya, diantaranya termasuk tadi yang disebut misalnya anak korban konflik sosial begitu ya, korban kekerasan seksual ataupun TPPO gitu ya, itu yang menjadi residu begitu, menjadi dampak begitu ketika pemenuhan haknya di awal tidak tercapai, pencegahannya tidak maksimal kira-kira. Nah, kemudian kalau disebut hak apa saja yang paling sering dilanggar tadi, dari sekitar itu menjadi pengaruh, misalnya dari keluarga begitu ya, keluarga, maka kemudian hak asuhnya, kesejahteraannya, well-beingnya tidak dapat begitu. Kemudian ini berdampak tadi pada kesehatan, kemudian juga kepada pendidikan begitu. Hari ini pasca COVID itu luar biasa dampak pada kesehatan karena imunisasi yang tidak tercapai misalnya. Nah, kalau hak yang paling sering dilanggar lainnya juga ketika anak berhadapan dengan hukum, baik menjadi korban, pelaku maupun saksi, itu SDM kita di aparat penegak hukum maupun stakeholder lainnya seringkali belum memiliki pemahaman yang baik gitu, sehingga kemudian pemenuhan hak anak yang dalam situasi perlindungan khusus yang harusnya misalnya bagaimanapun dia pelaku, dia adalah korban, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada intimidasi, tortur, itu yang ranahnya Komnas HAM banget ya. Tidak ada pelanggaran kekerasan yang harusnya diterima anak, tapi itu masih saja terjadi. Itu mungkin Kak Wahyu. Baik, terima kasih Mbak Rita dan Kak Putu atas jawabannya. Jadi tadi kan saya tangkap itu banyak juga pihak-pihak stakeholder lainnya yang belum paham atau belum mengerti. Mungkin happy humans yang sedang mendengarkan kita ini, happy humans yang mungkin sudah jadi mom and dad gitu kan, menjadi ayah dan ibu, atau yang concern terhadap isu hak anak ini, mereka mungkin pengen tahu apa sih itu intinya atau prinsip dari hak anak itu. Kak Putu dan Mbak Rita, mungkin tadi karena Kak Putu sudah menjawab duluan, kita beri kesempatan kepada Mbak Rita untuk menjawab duluan. Happy humans, kalau kita bicara tentang prinsip hak anak itu ada 4. Yang pertama adalah prinsip non-diskriminasi. Saya kira ini menjadi prinsip hak asasi manusia yang sangat mendasar. Setiap anak tidak pernah bisa milih lahir menjadi anaknya siapa, lahir dalam keadaan seperti apa, termasuk jenis kelaminnya.
dia tidak pernah bisa milih lahir cantik apa tidak dan seterusnya. Sehingga prinsip non diskriminasi ini harus betul-betul menjadi prinsip dasar anak dilindungi. Seberapapun dia kondisinya, misalnya apakah berkebutuhan khusus apa tidak, apa dia laki atau perempuan, dia tetap punya hak dasar yang harus diperlakukan adil sebagaimana anak-anak lainnya, karena dia tidak pernah bisa milih lahir dalam kondisi seperti itu. Sebagaimana misalnya contohnya adalah hak informasi tentang kesehatan reproduksi itu lebih sering didapatkan oleh anak perempuan, padahal anak laki-laki juga membutuhkan. Kemudian prinsip yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak, the best interest of the child. Seringkali ukuran-ukuran dari prinsip hak anak itu dipakai menggunakan perspektif orang dewasa, orang tua. Ini menurut orang tua, menurut pengambil kebijakan yang baik itu seperti ini. Padahal sebenarnya yang terbaik ya bagaimana, karena tumbuh kembang anak yang beragam, kondisi anak yang sangat beragam juga, maka kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan kondisi anak itu menjadi hal yang prinsipil. Kemudian yang ketiga itu adalah hidup dan tumbuh kembang. Hak hidup tentu setiap anak punya hak untuk hidup, kemudian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini seringkali orang hanya melihat pertumbuhannya saja, physically. Kalau anak pulang sekolah seringkali yang ditanya sudah makan apa belum, sangat fisik, tapi bagaimana perkembangan yang tidak kelihatan, yang sifatnya psikis, itu harus diperhatikan. Nah, yang terakhir itu adalah partisipasi anak. Anak sebagai subjek di dalam haknya tentu dia juga punya hak untuk didengarkan pendapatnya, memberikan pendapat, apalagi hal-hal yang menyangkut dirinya. Sebagaimana orang dewasa, dia juga sangat senang dan bahagia ketika hak-haknya juga didengarkan. Itu Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mbak Rita atas jawabannya. Itu dari Mbak Rita tadi kita mendapatkan 4 prinsip hak anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kemudian hak hidup tumbuh dan berkembang, kemudian hak untuk berpendapat. Nah, kalau dari Kak Putu gimana nih? Apa sih inti dari hak anak itu, Kak Putu? Kalau kita bicara prinsip dan inti dari hak anak yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rita terkait 4 prinsip, maka sebenarnya inti yang kemudian bisa diangkat lebih tinggi lagi, karena kita tahu bahwa hak anak itu kan bagian dari hak asasi manusia, kan gitu ya, sesuai mandat Undang-Undang 39 99 tentang hak asasi manusia. Maka hak anak itu bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Maka kalau tadi kita mendengar dari Mbak Rita terkait 4 prinsip yang spesifik hak anak, maka kita juga tahu bahwa ada beberapa prinsip ya terkait hak asasi manusia yang tentu saja ini juga beririsan dengan prinsip-prinsip hak anak. Yang pertama tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana non-diskriminasi. Hal itu juga merupakan prinsip yang sama di dalam konteks hak asasi manusia. Maka prinsip non-diskriminasi, universal, saling terkait, kemudian setara, dan kemudian bagaimana upaya untuk menjunjung harkat dan martabat manusia, serta yang terakhir misalnya adalah melibatkan tanggung jawab negara, itu merupakan esensi atau inti dari hak anak tadi. Jadi kalau kita bicara universal, maka dimanapun anak berada, maka hak dan kewajiban tersebut melekat ya. Baik itu kewajiban terhadap pemangkunya atau yang melakukan upaya pemenuhan hak anak, maupun kemudian hak yang melekat langsung kepada anak itu sendiri. Nah, saling terkait adalah bagaimana kemudian setiap hak itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Misalnya di saat yang sama anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, maka di saat bersamaan juga maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi ya, maupun hak-hak yang lain. Jadi satu hak akan terkait dengan hak yang lainnya. Jarang sekali satu hak berdiri sendiri, pasti biasanya saling terkait dengan hak-hak yang lain. Setara kita sudah tahu bahwa setiap anak harus diperlakukan setara ya, dengan prinsip keadilan dan lain sebagainya.
Dan non-diskriminasi tadi Mbak Rita sudah jelaskan bagaimana prinsip non-diskriminasi itu diperlakukan kepada anak, baik itu berbagai ras, latar belakang dan lain sebagainya. Komnas HAM juga memiliki mandat untuk memastikan adanya penghapusan ras, etnis, dan diskriminasi terhadap ras, etnis, suku, dan agama. Maka kemudian non-diskriminasi ini tentu menjadi substansi yang paling penting dalam upaya penghapusan diskriminasi ras, etnis, suku, dan agama tersebut. Nah, yang terakhir adalah bagaimana menjunjung harkat dan martabat manusia. Kalau kita bicara menjunjung harkat martabat manusia, maka kita tidak hanya bicara tentang orang dewasa yang kemudian memiliki peran yang sangat signifikan, baik itu di lingkup sosial, pemerintahan, dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita harus juga memastikan bahwa anak sebagai kelompok yang paling rentan itu juga memastikan bahwa harkat dan martabat mereka sebagai anak itu harus dipastikan terpenuhi, ya, terjamin dan dihargai. Itu yang kemudian menjadi prinsip lainnya. Terakhir adalah bagaimana memastikan pemenuhan dan perlindungan hak anak ini wajib mengikutsertakan tanggung jawab negara. Jadi Mas Wahyu dan Happy Humans, kalau kita bicara tanggung jawab negara atau pemerintah, maka anak itu adalah pemangku hak. Kewajiban mereka tidak sebanyak kewajiban orang dewasa lainnya. Mereka lebih banyak mendapatkan hak-hak mereka untuk terpenuhi. Baru kemudian mereka belajar untuk menjalani kewajiban. Nah, peran negara di sini sangat signifikan untuk memastikan proses pemenuhan itu terjadi. Sehingga kalau kemudian negara abai atau lalai, maka kita kategorikan bahwa sudah terjadi pelanggaran hak-hak anak dan otomatis itu juga merupakan pelanggaran HAM. Jadi itu yang kemudian harus kita lihat Happy Humans, bagaimana kemudian kita harus membedakan perlakuan dalam konteks positif terhadap anak sebagai pemangku hak dengan negara sebagai pemangku kewajiban. Terima kasih Kak Putu jawabannya. Nah, Happy Humans, setelah mendengarkan jawaban dari Kak Putu tadi, kita mendapatkan kesimpulannya itu hak anak itu intinya adalah hak asasi manusia juga, dan prinsipnya juga berbanding lurus dengan prinsip-prinsip HAM. Negara di sini wajib memenuhi hak anak dan anak sebagai pemangku dari hak tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak Rita dan Kak Putu, bagaimana sih upaya pengarus utamaan hak anak dan peran negara seperti yang dibilang Kak Putu tadi? Bagaimana peran negara dalam pemenuhan dan perlindungan anak? Mungkin Kak Putu duluan ya menjawab ya. Tadi kan Mbak Rita duluan yang menjawab. Jadi Happy Humans, kalau kemudian kita bicara tentang peran negara dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak anak, maka peran negara di situ 100% ya, setidaknya dalam undang-undang seperti itu. Jadi negara mulai berperan memastikan misalnya bagaimana pendidikan, kesehatan, sosial, dan yang lain sebagainya, termasuk tadi peran negara dalam konteks anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Rita. Peran negara ini esensial mulai dari membuat regulasi, ya, lalu kemudian memastikan regulasi itu berjalan. Karena kalau kita bicara tentang regulasi sebagai mandat negara, maka pengaturan itu dibuat untuk memastikan tadi anak dapat tumbuh berkembang ya secara optimal. Regulasi terkait pendidikan, regulasi terkait kesehatan, sosial, termasuk kemudian masalah-masalah perlindungan dari nafsa, perlindungan dari miras, perlindungan dari eksploitasi seksual, itu harus dijadikan prioritas bagi negara untuk membuat kebijakan dan program-program tersebut. Nah, sesudah itu memastikan implementasi.
kalau kita bicara memastikan implementasi, maka tidak hanya negara yang memastikan atau yang menjalankan mandat tersebut, tapi ada di luar negara. Artinya di sini kalau kita bicara negara sebagai pemerintah pusat misalnya, maka pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama. Selain pemerintah daerah juga swasta, ya, masyarakat. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah orang tua. Jadi kita bicara negara atau perannya seperti apa, maka di sisi lain juga negara harus memastikan para pemangku kewajiban yang selain negara tadi, ada pemerintah, ada LSM, ada sosial, ada masyarakat, ada swasta, dan lain sebagainya, ikut berperan yang sama dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak tersebut. Jadi negara merupakan pemangku hak kewajiban tertinggi untuk memastikan anak itu bisa tumbuh optimal. Kira-kira seperti itu peran negara. Makanya kemudian pada saat terjadinya pelanggaran hak gitu ya, maka yang pertama kali Komnas HAM akan tanyakan adalah sejauh mana negara sudah melakukan upaya-upaya sebagai konsekuensi dari kewajiban mereka untuk pemenuhan hak dan perlindungan tersebut. Bahasanya kemana negara? Kira-kira kan begitu ya Mas Wahyu yang sering kita dengar ya pada saat adanya pelanggaran hak anak. Negara di mana? Maka negara dalam konteks pencegahan itu porsinya paling tinggi, ya. Dalam konsep penanganan juga mereka ada di situ, termasuk rehabilitasi. Jadi setiap tahapan itu negara memiliki tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing, mulai dari pusat sampai ke daerah, termasuk bagaimana pengaturan di tingkat-tingkat yang paling rendah ke RT RW. Jadi mainstreaming atau arus utama anak itu mulai dari grassroots, mulai dari lingkup yang paling kecil, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya sampai ke paling tinggi itu negara. Ya, hal itu juga berlaku terbalik dalam arti mulai dari negara sampai ke bawah. Nah, itulah yang kemudian kalau kita bicara sistematika perlindungan anak itu merupakan lingkaran yang tidak terputus, ya, dalam setiap peran-peran dari berbagai pemangku kewajiban tersebut. Baik, terima kasih Kak Putu atas jawabannya. Nah, Happy Humans, kita bisa dapat simpulkan jawaban dari Kak Putu tadi. Peran negara di sini itu 100% loh Happy Humans. Nah, gimana jawaban dari Mbak Rita? Bagaimana sih upaya pengarusutamaan hak anak dan peran negara dalam pemenuhan dan perlindungan anak, Mbak Rita? Silakan Mbak Rita. Makasih, Happy Humans. Kalau kita bicara tentang pengarusutamaan hak anak dan peran negara, sebenarnya banyak sekali yang berkepentingan dan memiliki tanggung jawab di dalam pengarusutamaan hak anak. Pertama, tentu pemerintah. Karena ini porsinya besar sekali, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Kak Putu, penanggung jawab utama diantaranya adalah pemerintah. Selain itu, unsur masyarakat itu juga menjadi bagian penting dari pengarusutamaan hak anak. Kalau kita bicara masyarakat itu ada di dalamnya termasuk dunia usaha, kemudian media massa, itu menjadi bagian yang penting untuk melakukan bagaimana pemenuhan hak anak itu menjadi prioritas. Nah, kalau kita bicara tentang negara yang di dalamnya juga akan include menyangkut peran pemerintah, sebenarnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu selain pemerintah pusat itu ada pemerintah daerah, dan seiring dengan otonomi daerah sebenarnya urusan perlindungan anak itu menjadi urusan wajib daerah. Nah, ini menjadi kata kunci happy human semuanya, bahwa di daerah itu tugas utama Pemkab, pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah kota, kalau ada kota HAM gitu ya. Nah, harusnya itu juga include bagaimana mereka juga mengupayakan pengarusutamaan hak anak. Sampai dengan desa dan kelurahan, saya kira itu penting untuk melakukan itu, karena sebenarnya kan mereka sebagai bagian dari pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan
dan pengaruh utamaan hak anak. Ini penting karena misalnya dalam sektor penganggaran, sering sekali pengaruh utamaan hak anak itu menjadi yang paling akhir ditentukan karena tidak berpengaruh secara politik. Misalnya di dalam dana desa misalnya kita sering karena itu bukan pembangunan fisik maka tidak dianggap penting untuk dana-dana pengaruh utamaan pemenuhan hak anak gitu. Kemudian pendapat anak tidak didengarkan padahal itu adalah bagian dari upaya pengaruh utamaan hak anak gitu. Kalau kita bicara pemenuhan hak anak dan pengaruh utamaannya karena ada itu juga menjadi urusan wajib daerah. Ini memiliki porsi yang sangat besar karena sejatinya urusan wajib ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Nah, pemerintah kabupaten kota ini juga tidak berhenti hanya di tingkat kabupaten, tapi juga sampai kecamatan dan level desa. Kenapa ini menjadi penting? Ini bukan hanya soal bagaimana membuat program, tetapi sampai setiap keluarga yang memiliki anak mendapatkan informasi tentang pemenuhan hak anak. Sekaligus juga dibutuhkan budgeting atau penganggaran yang berpihak kepada pengaruh utamaan hak anak. Kita masih ketemu bahwa penganggaran untuk isu perlindungan anak itu kecil sekali dibandingkan dana-dana yang lain karena dianggap tidak kelihatan hasilnya. Begitu juga kita tahu ada dana desa, itu sering dianggap tidak penting karena bukan fisik yang langsung kelihatan. Isu pengaruh utamaan hak anak, pemenuhan hak anak, pelindungan anak itu kan isu jangka panjang, isu SDM begitu ya, sumber daya manusia. Happy Humans kalau kita bicara itu maka sejatinya pemenuhan hak anak ini harus dilakukan oleh dari pemerintah kabupaten kota hingga desa kelurahan yang idealnya nanti akan menjadi desa kelurahan layak anak begitu ya. Jadi dengan rekala itu diharapkan juga ada pengaruh utamaan. Nah, selain itu juga ada pengaruh utamaan ini dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat itu di dalamnya ada dunia usaha, media massa, dan pemerhati anak serta masyarakat pada umumnya ini menjadi bagian penting karena sejatinya mengasuh anak itu ya tidak hanya oleh orang tuanya tapi juga oleh orang sekampung begitu ya. Ini yang kemudian kalau ada kota HAM begitu ya, kabupaten kota HAM, maka sejatinya itu juga harus include kota tersebut melakukan pelindungan terhadap pemenuhan hak anak gitu. Ini menjadi bagian yang penting. Sekali lagi setiap anak itu punya hak untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan tanpa kecuali bagaimanapun kondisinya dan itu adalah kewajiban negara. Selain kata Kak Putu tadi pemerintah atau negara berperan 100% di sini, Mbak Rita juga menyatakan kalau selain pemerintah, masyarakat itu juga ikut menjadi bagian penting nih Happy Humans dalam pemenuhan pengaruh utamahan hak anak. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kakak dan Mbak, Kak Putu dan Mbak Rita. Singkat aja ya mungkin jawabannya. Tapi pertanyaan panjang ini. Tapi saya minta jawabannya singkat aja. Sejauh mana peran Komnas HAM dan KPAI pada saat periode kepemimpinan Mbak Rita tentunya yang di KPAI dalam memaksimalkan dan memajukan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia? Nah, saya minta jawabannya pendek saja nih, Kak Putu dan Mbak Rita. Mungkin Mbak Rita dulu ya, yang dari KPAI. Baik, ya Humans. Kalau terkait dengan peran yang dilakukan oleh KPAI, tentu kita ada beragam lapisan proses advokasi gitu ya, mulai dari advokasi kebijakan, ada banyak kebijakan yang kita dorong, termasuk misalnya kebetulan saya periode KPAI dari 2014 ada perubahan undang-undang 35 menjadi 35, itu adalah karena situasi advokasi KPAI juga. Ada beragam advokasi terhadap anak berhadapan dengan hukum yang belum semuanya aturan turunannya ada. Kemudian juga misalnya pencegahan
perkawinan anak melalui perubahan undang-undang perkawinan itu adalah ranah-ranah advokasi kebijakan. Tetapi kita juga melakukan advokasi kebijakan melalui evaluasi terhadap pemerintah daerah dan kabupaten kota melalui SIMEP dulu ya, Sistem Monitoring Evaluasi Pelindungan Anak, dan kita mengadvokasi bahwa anggaran di Pemda, Pemkot jangan segitu gitu untuk pelindungan anak, termasuk sebenarnya ada banyak juga ya, ini masih banyak kurang untuk perlindungan khususnya, misalnya itu melalui SIMAP kita berikan evaluasi kepada kepala daerah seluruh Indonesia. Kita anggap itu bagian dari yang kebijakan yang paling penting karena memang menggerakkan tadi penanggung jawab utama begitu ya. Selain bahwa kita juga melakukan advokasi kasus sebagai bagian dari perbaikan layanan pelindungan anak agar lebih baik begitu ya, karena kita kan fungsinya pengawasan. Terima kasih Mbak Rita atas jawabannya. Jadi KPAI selama dari 2014 tadi ya kata Mbak Rita itu telah melakukan berbagai macam upaya untuk memaksimalkan dan memajukan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Salah satunya mengadvokasi kebijakan pemerintah dan telah mendorong beberapa revisi undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang baru. Kemudian juga ada advokasi kasus dan juga ada sistem monitoring terhadap hak anak ini sendiri. Nah, kalau dari Komnas HAM gimana ini Kak Putu? Dari Komnas HAM bagaimana sih peran Komnas HAM dalam memaksimalkan dan memajukan hak anak sebagai bagian dari HAM? Happy Humans, kalau kita bicara bagaimana peran Komnas HAM, maka sebenarnya Komnas HAM saat ini ada setidaknya 5 mandat yang diberikan dalam undang-undang yang berbeda. Yang pertama tentu saja Undang-Undang 39 ya, tahun 99 tentang hak asasi manusia. Selain itu juga Komnas HAM diberikan mandat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, walaupun kemudian Pengadilan HAM tidak berkaitan langsung ya terhadap anak, tapi kemudian banyak dalam konteks Pengadilan HAM tersebut dalam upaya pemenuhan dan penegakan HAM tersebut bersinggungan dengan hak anak. Misalnya kemarin pada saat kita melakukan pemantauan terhadap pengadilan HAM berat kasus Paniai, misalnya di mana di situ juga ada anak-anak yang ikut kemudian menyaksikan atau ikut serta dalam pengadilan tersebut. Nah, ini memang tidak secara langsung, tapi itu juga harus dipastikan mereka terlindungi dan tidak kemudian menjadi masalah baru bagi tumbuh kembang anak. Selain Undang-Undang Pengadilan HAM tadi seperti saya jelaskan, mandat yang lain adalah terkait penanganan konflik sosial. Nah, beberapa konflik sosial yang terjadi di Indonesia tidak pernah tidak melibatkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, kan gitu ya. Misalnya kasus kemarin yang ada di Jawa Tengah, Kanjuruhan, misalnya di Jawa Timur misalnya gitu ya. Bagaimana kemudian dalam hal yang rasa-rasanya tidak akan terjadi pelanggaran HAM dalam rangka menyaksikan pertandingan sepak bola, justru di situ ada anak yang meninggal dan luka parah. Ya karena kebijakan atau pengaturan yang tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain konflik sosial, Komnas HAM juga mendapatkan mandat dalam konteks ya tadi penghapusan diskriminasi ras, etnis dan suku dan agama. Diskriminasi itu yang kemudian kita upayakan diminimalisir. Jadi diskriminasi tersebut ragamnya juga banyak. Maka kita harus pastikan anak-anak yang masuk dalam sengketa, dalam konflik dan lain sebagainya itu bisa terhindar dari dampak akibat kasus tersebut. Yang terakhir tentu saja pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam Undang-Undang TPKS, di mana Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap pencegahan dan penanganan TPKS tersebut. Nah, artinya di sini perannya tentu saja sangat beragam, yang peran-peran tersebut mengkerucut kepada tujuan dari Komnas HAM, yaitu untuk memastikan kondisi yang kondusif terhadap
pelaksanaan hak asasi manusia, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Dalam pasal yang lain dikatakan untuk tujuan tersebut, yang 2 tujuan tadi, mengembangkan kondisi yang kondusif dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM, maka Komnas HAM melakukan pengkajian dan penelitian, melakukan penyuluhan, lalu kemudian pemantauan dan mediasi. Jadi mediasi termasuk bagian yang kita lakukan, tapi tentu saja tidak memediasi anak per anak gitu ya, tapi memediasi kasus-kasus yang memiliki implikasi kepada upaya perlindungan anak. Jadi itu yang Komnas HAM lakukan sesuai dengan mandat dan kewenangannya. Begitu Mas Wahyu. Terima kasih Kak Putu tentang bagaimana peran Komnas HAM dalam memaksimalkan dan memajukan hak anak. Saya juga pernah mendengar itu Kak Putu, di Komnas HAM juga ada, katanya ada program sekolah ramah HAM, yaitu tentang memasukkan nilai HAM kepada anak-anak di sekolah seperti itu. Oh iya, benar Mas Wahyu. Jadi memang ini program yang sempat hilang ya di Komnas HAM di periode yang lalu. Tapi kita merasa penting bahwa pendidikan ramah HAM atau sekolah ramah HAM itu harus dihidupkan kembali dalam konteks memastikan terutama bagi generasi penerus ya, anak, kemudian pemuda dan lain sebagainya, itu mendapatkan perspektif yang baik terkait hak asasi manusia. Kalau selama ini mereka banyak yang kemudian menuntut ya hak, lalu kemudian lupa dengan kewajiban, dan kemudian banyak juga fenomena di mana pemaksaan hak tanpa melihat bahwa ada pembatasan berkaitan dengan hak-hak tertentu yang dikaitkan dengan ketertiban umum, ya, ketertiban masyarakat dan lain sebagainya. Maka kemudian sekolah ramah HAM itu menjadi upaya atau bagian kecil dari pencegahan yang kita lakukan, sehingga anak misalnya atau lingkungan sekolah itu bisa memastikan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak di tingkat sekolah. Karena kan yang kita sasar adalah sekolah-sekolah, baik itu sekolah formal maupun informal. Jadi sekolah ramah HAM sedang kita upayakan untuk menjadi salah satu program strategis nasional. Tentu saja mudah-mudahan ini berhasil disetujui oleh pemerintah, sehingga kita akan bisa lebih banyak lagi melakukan sosialisasi, edukasi, dan ini merupakan peluang yang baik untuk merubah persepsi anak sekolah untuk melihat hak asasi tersebut. Diharapkan pada saat sekolah ramah HAM itu sudah terselenggara, maka mereka nanti akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mengetahui apa itu hak asasi manusia, bagaimana kemudian mereka bisa saling menghormati, baik itu menghormati hak mereka, memastikan bahwa mereka juga menghormati hak orang lain, dan bagaimana kemudian mereka mencari persamaan atau kemudian menghormati perbedaan, sehingga perbedaan tidak menjadi isu atau konflik baru. Itu merupakan upaya kita untuk mendekatkan hak asasi manusia dalam ruang lingkup yang paling prioritas, yaitu lingkup pendidikan. Jadi itu yang sedang kita kuatkan kembali, Mas Wahyu, terkait sekolah ramah HAM tersebut. Terima kasih Kak Putu atas jawabannya. Nah, Happy Humans, kita sudah mendengar nih dari KPAI dan juga dari Komnas HAM bagaimana upaya-upaya dua lembaga ini dalam memaksimalkan dan memajukan hak asasi manusia, hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, semoga usaha-usaha kita dalam memajukan dan memaksimalkan hak anak ini dapat berjalan dengan lancar dan maksimal, sehingga anak-anak terkhususnya anak-anak di Indonesia lebih terperhatikan hak-haknya dan terpenuhi semua hak-haknya. Terima kasih kepada Kak Putu dan Mbak Rita yang telah menyempatkan hadir pada podcast Ruang Tanggap Rasa kali ini. Terima kasih Kak Putu.
Mbak Rita. Terima kasih Mas Wahyu. Makasih Mas Wahyu Terima dan Happy kasih Humans semuanya. Marita. Terima kasih Happy Humans. Terima Sampai kasih. ketemu. Terima kasih. Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Tinggal kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id ya. Dan Happy Humans bisa mengisi monitoring dan evaluasi podcast Tanggap Rasa pada link yang akan kami lampirkan nanti. Dan ikuti juga media sosial kami di Instagram @komnas.ham, di Twitter @komnasham, di Facebook Komnas Spasi HAM, dan YouTube Komnas HAM Channel. Kemudian Happy Humans juga bisa live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja pada jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye Happy Humans!